الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وكريمنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Jamaah Jumat Masjid Al-Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini saya ingin mengajak kita mengkaji tentang tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tips ini memudahkan kita dalam beribadah, memudahkan kita dalam bersuci, dan juga menghilangkan alasan kita untuk tidak melakukan ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu? Yaitu mengusap khuf. Apa yang dimaksud dengan khuf? Khuf itu adalah alas kaki. Pada suatu hari Rasulullah SAW melakukan wudhu ditemani oleh seorang sahabat yang namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddo'a fa'ahwaitu li'anzi'a khuffai faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Jadi saya pernah, kata Al-Mughirah, bersama Rasulullah, lalu beliau berwudu, lalu saya mau bantu bukain sepatunya. Biasanya wudu ada yang disiramkan, pegang wadah airnya dituangin, baru Rasulullah berwudu. Ketika mau membasuh kaki, dia ingin bantu buka sepatunya, lalu kata Rasulullah, da'huma, biarkan, karena tadi sebelum ini saya memasukkan kaki saya ke dalam sepatu itu dalam keadaan suci. Artinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki itu sudah suci ketika memakai sepatu. Maka nanti boleh seharian penuh kalau berwudu tidak usah dibuka sepatunya, diusap saja di atasnya. Nah, ini menjadi kemudahan bagi kita, bapak yang ada di kantor, bapak yang menjadi ojol, kemudian bapak yang kurang sehat, yang tidak tahan air. Tidak mesti harus selalu dicuci kakinya. Kata Rasulullah SAW, saya memasukkannya dalam keadaan suci. Jadi syarat pertama adalah ketika menggunakan sepatu itu, pastikan si kaki sudah bersih dulu. Artinya berwudu dululah sebelum menggunakan sepatu. Jadi dalam perjalanan ke kantor batal dan sebagainya, bahkan buang air kecil pun tidak apa-apa. Nanti begitu berwudu lagi, bersih lagi hanya dengan mengusap. Jadi yang diusap yang mana? Yang diusap adalah atasnya saja. Karena nanti ketika kita sholat,
boleh menggunakan sepatu, boleh membuka sepatu. Karena tidak ada masjid di Indonesia ini yang pakai sepatu ke dalam masjid. Mana dalilnya? Kata Rasulullah SAW, "Iza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffai falyamsah alaihima wa liyusalli fihima wa la yakhla'huma in sya'a." Kalau seorang kalian berwudu kemudian dia menggunakan sepatu, lalu dia mengusap di atasnya dan dia sholat dengan menggunakan sepatu dan tidak membukanya kalau dia mau. Insya, artinya dipahami kalau dia mau, kalau memungkinkan pakai sepatu, kalau tidak memungkinkan boleh buka sepatu. Dalam keadaan berkaos kaki dan atau dibuka kaos kakinya tidak masalah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Sahih. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak suci. Ini tujuan keduanya. Jadi dengan kemudahan ini, ketika ketemu air enak, ketemu wastafel langsung berwudu karena semua anggota wudu itu ada di atas kecuali kaki. Nah, maka akan sangat mudah ketemu wastafel, kita basuh anggota yang di atas, selesai, usap kakinya, tidak usah buka sepatu. Itu tujuan yang kedua, jadi berpotensi untuk kita bisa suci sepanjang hari. Datang ajal jadinya meninggal dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bersuci, untuk tidak melakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini juga bisa dikiaskan pada anggota yang lain. Kalau kaki boleh diusap, maka ibu-ibu boleh mengusap kerudungnya, asal ketika menggunakan kerudung dia sudah berwudu dulu. Nah, ini juga solusi dari Rasulullah SAW. Kalau ada pesta pernikahan, kalau ada acara, pakai make upnya berjam-jam, ketika datang azan berkumandang lalu harus dilap. Nah, ini makanya terkadang sholatnya yang ditinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amarahum ayyamsahu 'alal asaib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ayyamsahu 'alal asaib. Suatu hari Rasulullah mengirim suatu utusan ke daerah yang jauh, lalu dia bilang nanti di jalan biar nggak repot, usap aja sorbannya. Itu diberi pesan oleh Rasulullah SAW kepada utusan ini, ma huwa al-asaib al-amaim. Apa itu asaib? Asaib itu adalah penutup kepala. Kalau di tradisi Arabnya sorban. Apa bedanya sorban dengan jilbab? Jadi tinggal diusap saja. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bapak terjadi luka di anggota wudu, kemudian diperban, pastikan sebelum diperban itu suci, tinggal dilap saja di atasnya. Berdasarkan hadis-hadis ini, dilap saja. Ada seorang sahabat, dia terluka di wajahnya, lalu karena ingin taat, maka dia berwudu, disiram semuanya, sehingga waktu itu dalam riwayat itu dia sampai meninggal. Kata Rasul, kenapa enggak diusap saja di atasnya gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah solusi, tips dan kemudahan dari Rasulullah. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa saya lagi kotor, nggak punya wudu dan sebagainya, sudah dimudahkan. Maka lakukanlah, manfaatkan ini sehingga kita bisa suci dari pagi sampai
sore hari. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit saja di khutbah yang kedua ini, mari kita lakukan ini, manfaatkan agar kita bisa suci sepanjang hari. Untuk yang mukim batasnya 1 hari, untuk yang musafir batasnya 3 hari. Mudah-mudahan bisa kita manfaatnya. Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan rahmat dan memudahkan kita mengamalkan ajaran dan perintah Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.